العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam, serta kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiat, sehingga dengan afiatnya ini Bapak Ibu bisa hadir di majelis ilmu untuk sama-sama beriktikaf di masjid ini. Jangan lupa niatnya iktikafnya ya Bapak. Selain kita mendapatkan pahala thalab ilmu, kita juga mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar aktivitas kita yang dilakukan setiap saat ini bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memandu kita dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wama dan tidaklah umiru mereka diperintah illa kecuali liya'budu untuk beribadah.
liya'budullaha, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mukhlisin mengikhlaskan, lahu baginya ad-din, agama, di dalam agama. Nah, hadirin rahimakumullah, hitopnya kepada siapa ayat ini? Untuk awalnya adalah ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, di mana mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semata-mata kepada Allah dengan memurnikan tujuan, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua sudah jelas tercatat di dalam Taurat maupun Injil. Namun mereka hanya sedikit yang beriman, dan kebanyakan dari mereka mengingkarinya. Kita juga terkait tentu sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW dengan perintah ini. Oleh karena itu, agar aktivitas kita bernilai ibadah, maka ibadah ini harus diawali dengan niat. Inputnya niat. Kalau kita memproduk barang, maka ada bahan mentah, betul? Kemudian bahan mentah itu diproses. Misalnya begini, ibu membuat comrok, bahan dasarnya singkong. Agar mutunya, agar produknya baik, maka pilih singkong yang terbaik. Niat di sini adalah sebagai bahan baku. Maka niat dari rumah, niatnya bukan mau ke pasar, niatnya mau ke majelis jamaah. Mau apa? Mau beribadah. Bukan niatnya dari sana mau ketemu rekan-rekan, mau menggosip. Nah, awas jangan salah niat. Kemudian prosesnya di apa? Prosesnya diparut, digoreng, gitu kan? Maka keluarlah jadi cokro. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ada bahan dasar diolah, kemudian hasilnya adalah produk. Ini juga sama. Ya, air minum, walaupun tadinya air dan tetap ini air, tapi sudah berbeda. Tadinya mungkin airnya kotor, kemudian prosesnya dibersihkan, dimurnikan. Ya, sudah dimurnikan, dibersihkan, maka ini jadi air minum yang bisa
konsumsi. Nah itu hadirin rahimakumullah. Nah, agar tujuan sesuai dengan hasil, maka yang menjadi bahan baku yaitu niat ini harus lurus, niatnya harus benar, harus baik. Prosesnya adalah ikhlas. Itu. Nanti dari niat yang baik, kemudian dari niat yang ikhlas, kemudian prosesnya berjalan, maka akan menghasilkan produk yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu kita harus pahami dulu apa ikhlas itu. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, ikhlas itu diartikan hati yang bersih, kejujuran, ketulusan hati dan kerelaan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, ya, menurut Allah, kalau kata Ustaz Asep mah, menurut etimologis, yaitu berasal akar katanya dari khalas, yang mempunyai pengertian tanqiyah syai'wa tahdziruhu. Artinya apa? Mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Kosongkan diri kita dari kepentingan-kepentingan lain selain karena mengharapkan wajah Allah. Bersihkan pikiran hati kita bahwa datang ke Masjid Agung ini tidak mengharapkan apa-apa, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada tujuan lain selain ibadillah amar batillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang akan didapatkan adalah kekecewaan. Apa buktinya? Misalnya begini. Di sini kan ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan tentu tugasnya adalah membersihkan seluruh lingkungan yang ada di luar maupun di dalam masjid ini. Dari mulai subuh sudah bekerja. Kemudian pada saat ketua DKM datang atau Pak Bupati datang, ternyata di tangga itu ada sampah. Kemudian ditegurlah oleh ketua DKM atau Pak Bupati. Apalagi sedikit agak keras sentilannya itu, tegurannya. Orang yang sudah mengikhlaskan dirinya semata-mata membersihkan ini adalah karena Allah, maka dengan ringan dia akan mengambil sampah itu dan tidak merasa malu ketika ditegur. Padahal tadi sudah dibersihkan, karena tiba-tiba ada orang datang, anak-anak datang buang sampah sembarangan.
dianggapnya petugas tidak bekerja. Tapi bagi orang yang mengharapkan pujian dan selain Allah, ada tujuan-tujuan lain selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka langsung enak. Apa maksud? Kesel. Walaupun sampai yang diambil, tetap ekspresi wajahnya kesel, marah kepada orang yang membuang sampah. Ya, karena dengan itu seolah-olah prestasinya jadi rusak. Prestasinya dirusak oleh orang yang membuang sampah. Oleh karena itu, agar terpeliharanya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas kita harus didasari keikhlasan. Harus semata-mata orientasinya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya mubalik dari ceramah, pas lihat mustaminya sedikit kesel, lihat mustaminya ngobrol kesel, lihat mustaminya ngantuk kesel, karena niatnya mungkin ingin didengar. Walaupun benar bahwa mustami' datang ke masjid itu untuk mendengarkan, tetapi kalau dia memang tidak tahan karena semalam mungkin dia telah berzikir, bertahajud, kemudian tidak tahan ngantuk, ya ngantuk. Jangan kemudian jadi tersinggung karena ngantuk atau misalnya karena ngobrol. Jalan aja seperti biasanya. Kalau kita semua sudah berharap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada beban hidup ini. Tidak pernah dipusingkan dengan masalah-masalah. Orang mau mengatakan kamu jelek, ya memang jelek. Kamu mau ada orang yang mau mengatakan kamu bodoh, ya memang bodoh. Jadi sebenarnya kalau hati kita sudah ikhlas untuk melakukan apa saja yang orientasinya hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada beban. Jadi hadirin rahimakumullah, kembali, kalau secara lugah, secara bahasa, secara etimologi, kata ikhlas itu berarti bersih, ya, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun imateri. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apapun dari makhluk. Jadi semata-mata dia beribadah hanya mengharapkan balasan atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Ibu datang ke sini mengharap imbalan tidak? Kan imbalan dari Allah. Dari Allah, ya. Tetap imbalan. Maksudnya tidak mengharap imbalan dari makhluk. Mengharap imbalannya dari Allah. Boleh itu mengharapkan surga,
boleh. Dengan ibu datang ke sini ke masjid, ke majelis ilmu, ibu mengharapkan balasan surga, boleh, boleh. Namun kata Imam Ghazali, itu termasuk ke dalam amal yang sakit. Kalau ibu beribadah ingin mengharapkan surga, itu termasuk amalan yang sakit. Nah, jadi harus bagaimana? Tidak mengharap apa-apa kecuali dalam rangka melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan akan melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting adalah ridha. Kemudian menurut Imam Al-Busairi bahwa ikhlas itu adalah menunggalkan hak. Menunggalkan hak siapa? Menunggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kan ada surat Al-Ikhlas ya? Ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ucapkan wahai Muhammad, Allahu ahad. Berarti tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Ikhlas itu menunggalkan hak. Menunggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya hak di dunia ini? Pada dasarnya tidak ada yang punya hak apapun. Karena semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Ibu dititipi suami, betul? Untuk apa suami? Untuk menafkahi. Ibu dititipi suami. Untuk apa itu suami? Untuk dilayani. Untuk dilayani oleh ibu sesuai syariat. Bapak dititipi istri. Untuk apa? Untuk digauli dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istrimu dengan baik. Jamak mufrad. Hunna itu jamak apa mufrad? Ustaz? Jamak ya? Hunna. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istrimu. Bukan pergaul istrimu. Jadi harus banyak ya? Kata ibu tuh umet-umetan. Iya coba. Itu tinggal membantu. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Kalau tunggal kan dia, ya. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, ya. Ibu juga bapak dititipi anak. Untuk apa anak? Anak ini untuk dipelihara, dididik agamanya dengan baik agar dia taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau titipan ini dipelihara dengan baik, ibu mengurusi melayani suami dengan baik, suami menggauli istri dengan baik, sama-sama mengurus anak dengan baik sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka balasannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho,
maka dosa diampuni, dibebaskan dari neraka, dan pahalanya adalah surga. Ibu banyak dosa, tapi Allah ridho. Ridhonya kenapa? Karena ibu sudah bertobat. Maka Allah mengampuninya. Kalau Allah mengampuninya, ibu tidak perlu disiksa. Ibu punya utang kepada tetangga, utang harus dibayar. Karena tetangga ridho telah menghalalkan, membebaskan, maka tidak perlu dibayar. Begitu. Semua dosa berbalas siksa, semua pahala berbalas apa? Semua kebaikan berbalas pahala. Tapi apakah semua kebaikan nanti akan jadi pahala? Tidak juga. Ketika pahala ini dirusak dengan ketidakikhlasan, ada ria, ada sum'ah, maka itu hancur. Maka amal soleh yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil. Nah, bagaimana agar amal soleh ini membuahkan hasil? Harus dipelihara, harus dijaga, harus dirawat. Dari input tadi, kemudian berproses, kemudian jadi outcome, ya, jadi output, jadi produk, yaitu ridho dari amal soleh ini. Ini memerlukan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Kesabaran. Karena kehidupan di dunia ini adalah berangkat dari satu kelelahan berpindah ke kelelahan yang lainnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi apabila kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka bersiaplah kita dengan pekerjaan yang berikutnya. Apa ibu sudah selesai tidak pekerjaan rumah? Tidak. Ibu harus masak. Apakah ibu setelah masak selesai pekerjaan di rumah? Tidak, karena ibu harus cuci piring. Setelah cuci piring, ibu selesainya pekerjaan? Tidak juga. Karena harus nyetrika tadi, apa harus cuci pakaian? Setelah cuci pakaian selesai? Tidak, karena ibu harus menjemurnya. Setelah menjemurnya selesai? Tidak, karena ibu harus nyetrikanya. Setelah setrika selesai? Tidak juga, harus dilipat. Setelah dilipat di dalam lemari disimpan, selesai? Tidak juga, harus dipakaikan kepada anak yang mau berangkat sekolah. Begitu dan begitu terus. Artinya kehidupan ini adalah berpindah dari satu kelelahan ke kelelahan yang lain. Betul nggak Bu? Kadang-kadang saya kalau memperhatikan pekerjaan wanita ini luar biasa Pak. Ibu-ibu itu lebih strong, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Kalah kita kaum adam ini. Coba bayangkan, ibu-ibu satu hari, satu malam itu jalan-jalannya lebih dari 5 kilometer. Dari kamar ke tengah rumah, ke dapur, pindah lagi, itu terus tidak ada intinya. Jumur kasur, segala diangkat sendiri. Bapak-bapaknya berangkat, sudah makan, jam 7 berangkat ke kantor, di kantor ini ngobrol kadang-kadang. Pulang tidur. Ibu-ibunya luar biasa, hadirin rahimahullah. Maka manjakanlah ibu-ibu. Kadang-kadang laki-laki egonya tinggi. Ya, betul. Alhamdulillah ibu-ibunya sobat. Wa
yang ngaji terus tiap waktu insya Allah. Karena kita mendapatkan ilmu hari ini tentu harus mengamalkannya setelah pulang dari sini. Itu kan? Mencari ilmu saja itu mendapat pahala, apalagi mengamalkan ilmunya. Justru malah orang yang beramal tanpa ilmu itu dosa, tidak diterima ibadahnya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ini menjadi sangat penting dasar dalam melaksanakan ibadah ini dengan niat yang ikhlas. Pelihara keikhlasan itu. Jangan pernah berharap penilaian atau imbalan dari makhluk. Kita semata-mata ibadah ini adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Maha tahu apa balasan yang akan diberikan kepada kita. Kita sama-sama duduk di dalam masjid ini, tapi kenapa nanti kok beda pahalanya? Karena ada yang duduk sambil ngobrol, ada yang duduk sambil berzikir, ada yang duduk memperhatikan apa yang disampaikan oleh mubaligh. Kemudian dampak setelah keluar dari majelis ilmu beda. Ada yang rusak amalnya mulai di pintu keluar. Dengan apa? Sudah mulai memakai orang lain. Mungkin mubaliknya, mubaliknya memang cengosnya. Susah. Mubaliknya kasih dolar ngomong aja. Itu. Komo ibu malah mubaliknya terus takut nyambung, nggak punya. Wah, kalau bisa ada mubalik, tong di orang itu. Ayo mubaliknya tengah partai dari orang itu ibu-ibu dan dari tatanya bapak-bapak tersebut dan nampropanana lain ibu bapak-bapak aja. Ayo, maka ini kita harus senantiasa jaga hati kita ini. Bagaimana kita menjaga hati ini agar senantiasa terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak ada kesempatan untuk menceritakan keburukan orang lain, tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang buruk di luar berzikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pasti setiap kita memiliki orientasi yang sama. Yakin orientasinya sama, bahwa kita ini bekerja keras siang dan malam. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya ingin mendapatkan kebahagiaan, betul. Kita sering mendoakan, mudah kepada orang yang baru nikah kan, selalu kita doakan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, betul. Untuk apa keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ada bahagia. Karena sakinah mawaddah warahmah itu proses, bukan goalnya. Goalnya adalah bahagia. Kalau prosesnya dijalani, sakinahnya terjadi, mawaddahnya terjadi, rahmahnya terjadi, maka goalnya adalah kebahagiaan. Kita sering berdoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan untuk apa? Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Lalu apakah orang yang bahagia di dunia dijamin bahagia di akhirat? Tidak juga.
Tidak juga. Bahkan mungkin orang yang banyak penderitaannya di dunia ini, tapi kemudian dia menjalaninya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan, dia jalani semua itu, bahwa dia menerima dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan merugikan bagi orang tersebut. Disediakanlah surga sebagai balasan yang terbaik bagi. Jadi ukurannya bahagia di akhirat ini bukan seberapa banyak bahagia di dunia, tapi dalam doa kita yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tapi mungkin saja yang Allah berikan ini lebih banyak penderitaan di dunia ini. Walaupun kita sudah berdoa meminta kebaikan dunia akhirat, mungkin Allah memilih bahwa yang terbaik untuk kamu lebih banyak menderita di dunia, tapi di akhirat dijamin bahwa dia bahagia, dengan syarat bahwa dia lalui penderitaannya itu dengan penuh ketawakalan dan kesabaran. Kenapa ibu-ibu yang dipoligami dijamin surga? Karena itu menderita, betul tidak? Walaupun tidak menderita secara fisik, hati ibu menderita, betul? Betul? Rata-rata betul. Secara fisik tidak menderita, tetapi secara batinnya mungkin menderita. Bagi ibu-ibu yang tidak ikhlas. Bagi yang ikhlas tidak ada rasa sakit itu. Betul tidak, Bu? Alhamdulillah istri saya 20 tahun yang lalu sudah mempersilahkan, ayah kalau mau mangga. Alhamdulillah. Jadi murid ibu itu alhamdulillah soleh. Tapi kita kurang berani. Bapak-bapak ini rata-rata gitu. Apalagi kalau bapak-bapak yang ini nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Yang diizinkan saja masih mungkin gitu kan. Sebenarnya rasa sakit itu ada kalau tidak ikhlas. Ibu nyuci capek nggak? Capek nggak? Capek. Nyetrika capek nggak? Capek. Masak capek nggak? Capek. Menderita nggak? Karena apa? Karena ikhlas. Jadi rasa sakit itu akan menjadi tidak ada ketika kita ikhlas. Jadi kalau saja terjadi dengan ibu-ibu yang tidak diinginkan sesuai dengan nafsu kita, maka yang terbaik pilihannya adalah menerima atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua itu sudah tercatat 70 tahun sebelum itu dilahirkan ke dunia ini, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Apa yang akan terjadi dengan diri bapak ibu dan anak-anak kita semua ini? Kita ini hanya menjalani saja. Ketika Allah berikan anugerah nikmat, maka kewajiban kita bersyukur. Ketika Allah uji kita dengan penderitaan, maka kewajiban kita adalah sabar. Dan itu. Ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, apa yang harus kita lakukan? Syukur. Kemarin kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita diangkat oleh Allah derajat kita, dijadikan gubernur.
Ya. Ketika tahun 2022 si Ahmad Yani bukan siapa-siapa. Tapi ketika tahun 2024 dijadikan presiden. Amin. Jaminan banyak yang 40 jadi. Apa yang harus dilakukan oleh si Ahmad Yani? Bersyukur kepada Allah karena dengan posisi sebagai presiden itu memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan. Pada tangan kekuasaan itu ada kesempatan untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, di antaranya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini bagi manusia untuk menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mubalik ulama hanya bisa amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi untuk melakukan nahi munkar tidak memiliki otoritas. Maka di situ yang memiliki otoritas adalah penguasa, adalah aparat. Maka ketika diangkat oleh Allah, diberikan amanah berupa jabatan, gunakan jabatan itu untuk berjihad dalam Allah, untuk menegakkan hak, menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan untuk menzalimi orang lain. Berikan hak kepada yang berhak dan jangan berikan hak kepada yang berhak. Nah, di sini butuh kesabaran. Misalnya ada kesempatan lowongan pekerjaan, kita akan mengangkat seorang menteri pendidikan misalnya. Yang satu orang lain bahkan itu lawan politik, yang satu adalah pendukung, bahkan dia adalah keluarga. Di situ kita mulai diuji. Lowongan ada satu, ini orang ada dua. Ternyata ketika dites orang lain unggul nilainya, kredibilitasnya lebih baik. Di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memilih keluarganya yang tidak kompeten, maka di situ telah melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu pasti balasannya adalah neraka. Nauzubillah. Maka bukan hanya bersyukur saja di sini yang dibutuhkan ketika mendapatkan jabatan itu, tetapi dua-duanya syukur dan sobar dan syukur. Betul? Apa betul? Sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, misalnya kita punya anak 5, tiba-tiba yang satu terpapar Omikron. Sekarang udah ada Omikron kan ya? Ya kemarin corona, ya corona, sekarang corona, jadi ibunya corona. Mudah-mudahan nanti tidak ada Omikron. Wah, kacau nih. Omikron. Tiba-tiba anaknya terkena musibah.
ya, meninggal. Anaknya tinggal berapa? Ya, tinggal 4, karena diambil 1. Ketika mendapat musibah, apa yang harus kita lakukan? Sabar, betul. Sabar. Tapi di samping sabar harus tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur? Pan lagi menderita. Bersyukurlah kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah dititipi 5 anak ini untuk diurus oleh kita, karena adalah yang maha tunggal, yang maha pemilik hak. Ya, anak kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita. Kenapa orang lain minta? Ibu nggak boleh? Betul nggak? Suami ibu hak ibu kan? Milik ibu kan? Bukan. Betul? Tapi kenapa ada yang minta nggak boleh? Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bersyukur karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah mengurus anak ini 5. Sekarang diambil oleh Allah. Ingat, apa yang kita urus sebagai titipan Allah, kita didik, Allah akan berikan pahala. Kemudian anak yang keempat, syukur kita tidak diambil semuanya oleh Allah. Kita masih bisa berkumpul dengan 4 anak kita. Sakit tidak ketika anak meninggal? Sakit. Berapa lama sakitnya? Itulah Bismillahirrahmanirrahim Allah. Maka rasa sakit itu kemudian berangsur-angsur hilang. Betul. Ketika ibu suaminya meninggal, sakitnya tuh di sini. Ya. Sakit ya. Nangis, ekspresi rasa sakit pasti nangis. Berapa lama ibu kuat nangis? Enggak lama, Bu. Iya. Ada nggak yang nangisnya kuat 2 hari 2 malam? Enggak ada. Air kering. Capek, nangis capek, betul. Sama dengan ibu ketika suaminya kawin lagi, ibu pasti nangis. Tapi itu juga gak lama. Besoknya biasa lagi. Oh enggak. Oh lama. Karena tidak ikhlas. Kalau ikhlas selesai. Gimana, Bu? Boleh kawin lagi tapi suami orang ya. Nah itu ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi kuncinya ikhlas, syukur, sholat. Itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aktivitas kita apapun itu, maka kerjakanlah dengan ikhlas. Maka hati kita akan nyaman, akan tenang. Terlepas dari mengharapkan pujian dari orang lain, dari makhluk. Mau ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, ada yang mendengar atau tidak mendengar, tidak penting. Cukuplah Allah yang menjadi saksi kita. Cukuplah Allah yang mencatat semua amal soleh kita. Cukuplah Allah yang nanti akan membalas dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang ikhlas itu tidak mudah. Butuh pengorbanan. Terutama yang paling berat adalah pengorbanan hati. Ya,
Pengorbanan fisik mudah, tapi pengorbanan hati susah. Jangankan orang yang tidak rajin ngaji, yang rajin ngaji pun untuk ikhlas, untuk mengorbankan hati ini susah, berat. Dan disinilah butuh perjuangan. Memperjuangkannya tidak mudah. Nah, hadirin rahimakumullah, tadi ukuran kebahagiaan yang akan didapatkan di akhirat ini bukan tergantung banyaknya kebahagiaan yang dapat di dunia. Mungkin orang-orang yang banyak bahagia di dunia, walaupun kebahagiaannya itu kebahagiaan semu, tidak menjadi ukuran bahagia di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Banyak orang yang tertipu, yang lalai karena harta dan jabatan. Banyak orang yang tertipu karena harta dan jabatan. Untuk apa harta itu Allah berikan atau Allah titipkan? Harta yang Allah titipkan adalah untuk dikembalikan semuanya kepada Allah. Dengan cara apa? Gunakan harta yang ada di tanganmu saat ini adalah untuk berjihad di jalan Allah. Lihat fakir miskin, lihat yatim piatu, lihat janda-janda tua. Ini yang dilihat malah janda-janda muda. Ini orang-orang kaya, dan dilihatnya janda muda. 2021 kemarin tercatat di Pengadilan Agama yang juga cerai ada 4.050 orang. Janda muda. Luar biasa itu. Jadi yang punya harta ini Allah titipkan kepadamu, ingat besok kamu akan menghadap Allah. Sebab ketika manusia itu mati, dia akan teriak minta dikembalikan. Sejenak ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini. Mau apa? Mau menemui keluarga? Bukan. Mau apa? Mau sholat? Bukan. Mau puasa? Bukan. Mau apa? Mau sedekah. Sebelum nyawa kita diambil dan harta kita hari ini masih ada di tangan kita, kembalikan kepada Allah. Agar apa? Agar bekal kita nanti di akhirat sudah cukup. Kalau ibu-ibu mau ke Amerika, ibu punya tabungan di sini banyak, punya rupiah. Ibu punya 10 miliar di sini. Misalnya, mau ke Amerika, tapi ibu tidak mau menukar uang rupiah itu dengan dolar, ibu dijamin sengsara di sana. Oleh karena itu, kalau ingin di akhirat selamat, rupiah yang ada sekarang di dunia ini tukarkan dengan amal soleh. Itu sudah ada di BCA, Bank Cadangan Akhirat. Nah, kalau ibu mau ke Saudi Arabia, ibu tukarkan dengan real. Ibu sudah ada di sana, mau beli apa bisa. Ibu, kalau sekarang Indonesia tidak ditukar begitu, tetap ada di ATM. Ada ATM sekarang, teknologinya kan sekarang udah berubah. Kalau dulu mau ke Mekah, Pak Haji, kita tukarkan real sini ya. Tukarkan real dulu di sini supaya di sana bisa belanja, bisa makan, bisa minum, ya. Supaya tidak sengsara bawa bekal dari sini. Sekarang tidak harus repot-repot, karena di sana tinggal bawa kartu. Kita tinggal bawa kartu ATM, di sana masukkan, tukarkan uang itu dengan cara otomatis. Nanti
Di sana bisa mendapatkan real, di Amerika bisa dapat dolar. Kalau sudah otomatis begitu, dulu nggak begitu. Harta kita yang hari ini tertinggal di dunia, bapak ibunya sudah meninggal. Kalau anak-anak ini soleh, oleh anak-anaknya digunakan untuk kepentingan dakwah, digunakan untuk berjihad dan mengalir ke orang tuanya di sana. Walaupun orang tuanya belum sempat menghabiskan hartanya untuk kepentingan agama, ngalir. Mending kalau anak ini soleh. Coba kalau anak ini malah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, bertengkar berebut harta. Apa yang mengalir ke sana? Gak usah khawatir anak kita ini tidak disiapkan rumah, tidak disiapkan rumah. Emang kita juga dulu disiapkan orang tua kita? Sudah ada porsinya oleh Allah, Tuhan sediakan kita ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wal mustawda'aha kullu fi kitabin. Semua melata yang hidup di kamu ini Allah jamin. Allah jamin hartanya, jamin rezekinya. Tidak usah khawatir. Jangan terlalu khawatir dengan keturunan kita. Yang kita khawatirkan bagaimana adalah agama mereka. Dunia ini hanya sebentar saja, lintasan. Kemarin saya masih ingat SD. Waktu SMA baru terasa kemarin saja. Sini ada guru saya, Ibu Ati. Saya masih merasa seperti baru kemarin saja. Saya lihat anak sekarang udah gede, udah selesai kuliah. Ternyata kita sudah tua. Perasaan masih remaja. Masih merasa baru 27 ya Pak? Hanya laki-laki itu konsisten, beda dengan ibu. Lagi umur 20 tahun ingin wanita muda. Usianya 30 tahun ingin wanita muda. Usianya 40 tahun ingin wanita muda. Usianya 60 tahun ingin wanita muda. Tanya sama bapak. Usianya 70 tahun ingin wanita muda. Bahkan